Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Reda Natania dengan NIM 44241219 dari kelas 441D01 Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024. Di sini saya menggunakan metode kualitatif dengan analisis morfologi. Pendahuluan. Bagi manusia, bahasa menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan dari kehidupan, karena bahasa memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, yaitu sebagai suatu alat untuk berkomunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Wittgenstein berpendapat bahwa manusia menggunakan bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan bahasa yang digunakan dalam setiap kehidupan manusia itu memiliki aturan penggunaan masing-masing. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata, tidak mengutamakan angka dan digambarkan apa adanya, bertujuan untuk menganalisis bahasa, mengumpulkan data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan, sehingga bersikap deskriptif. Dalam pidato ini, analisis yang digunakan yaitu analisis morfologi dalam penggunaan bahasa pada video teks pidato Gibran Rakabuming pada Hari Disabilitas Internasional 2024. Pembahasan morfologi dapat diartikan sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji formem dan kata. Definisi ini menitik beratkan pada objek kajian morfologi, yakni morfem sebagai objek terkecil dan kata sebagai objek kajian terbesar. Kedua objek tersebut sebagai proses pembentukan kata secara gramatikal, sebagaimana penjelasan Verhaar bahwa morfologi yaitu bertujuan untuk mengidentifikasikan satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Proses morfologi pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks. Menurut Rohmadi, dalam Octaviani, terdapat 3 macam proses morfologi, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Afikasi adalah proses pembubuhan afiks suatu bentuk baik berupa tunggal maupun kompleks. Untuk membentuk kata baru, reduplikasi adalah perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar baru. Sebagai hasil perulangan bentuk tersebut lazim disebut kata ulang. Pemajemukan ialah penggabungan kata dengan kata yang menghasilkan bentuk-bentuk majemuk. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Pak Menko, para Menteri, para Wamen, Kabinet Merah Putih. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Yang saya hormati juga para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan bangga dari Bapak Presiden untuk Bapak Ibu semua. Bapak Presiden, mohon maaf tidak bisa hadir hari ini karena sedang berada di luar kota. Tapi doa dan harapan Bapak Presiden selalu beserta Bapak Ibu semua. Hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Harapannya ini bukan hanya kegiatan seremonial, tapi harus dijadikan momentum untuk menghadirkan ekosistem yang lebih nyaman, produktif bagi penyandang disabilitas. Saya meyakini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian adalah potensi-potensi kuat untuk membawa Indonesia maju. Daya juangnya, kegigihannya, pantang menyerahnya, mentalitasnya paling juara. Buktinya sudah ada. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali, terbanyak sejak 1976.
tahun 2022, waktu itu saya masih wali kota Solo. Solo ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2022. Penunjukannya di pertengahan Februari. Saat itu hanya sekitar 5 bulan untuk mempersiapkan. Waktunya terbatas, anggarannya terbatas, masih PPKM, masih ada COVID. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar dan meriah. Dan yang paling penting, Indonesia menang. Total medali 425. 425 medali, 175 emas. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Sehingga saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara semua ini juga punya modal besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, para penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan. Dukungannya harus lebih ditingkatkan. Pelibatannya harus lebih diaktifkan dalam perencanaan, pengecekan infrastruktur, dan transportasi publik. Aksesibilitasnya harus lebih diperluas, baik akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas umum, permodalan, maupun hukum dan peradilan. Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengatur soal kesamaan kesempatan, pemenuhan hak, diskriminasi, pemberdayaan, perlindungan, aksesibilitas penyandang disabilitas. 10 peraturan turunannya juga sudah ada. Sekarang kuncinya adalah implementasi di lapangan. Ada pengawalan di lapangan. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Oleh sebab itu, kita tingkatkan kolaborasi. Ini saya mohon juga Pak Menko, para menteri, para wamen yang hadir, lintas KL, lintas pemerintah pusat dan daerah, bahkan pihak swasta, organisasi masyarakat. Ini kita butuh kerja bersama untuk mewujudkannya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sekali lagi salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan kembali ke tempat. Bentuk afikasi. Afikasi adalah proses pengimbuhan pada satuan bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru atau kata. Proses pembubuhan afiks atau afiksasi sangat penting dan memerlukan ketelitian karena jika terdapat kesalahan dalam proses afiksasi tersebut, maka makna dan bentuk kata tersebut tidak komunikatif. Dalam proses morfologi bahasa Indonesia, afiks sendiri dibagi atas berbagai jenis. Mengemukakan beberapa jenis afiks yaitu prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan klofiks. Hasil analisis kesalahan berbahasa. 1. Hasil analisis afiksasi. Menit ke 0.49 deskripsi datanya untuk Bapak Ibu semua. Kesalahan morfologinya yaitu prefiks ter, kesalahan kata untuk perbaikan katanya teruntuk. Nomor 2, di menit 0.58 deskripsi datanya yaitu tapi doa dan harapan. Kesalahan morfologinya itu prefiks te. Kesalahannya tapi, perbaikan katanya tetapi. Menit 2.55 dan yang paling penting, prefiks ter, penting, terpenting. Di titik 3
26, deskripsi datanya itu model besar untuk terus tumbuh. Kesalahan morfologinya itu prefiks ber. Kesalahan kata tumbuh, perbaikan katanya bertumbuh. Di menit ke 3.57, deskripsi datanya harus lebih diperluas. Kesalahan morfologinya itu sufiks kan. Kesalahan katanya itu perluas, perbaikan katanya itu ya diperluaskan. Di menit 4.02, deskripsi datanya itu lapangan kerja, kesalahan morfologinya itu configs an. Kesalahan kata kerja, perbaikan katanya pekerjaan. Di menit ke 4.43, deskripsinya sekarang kuncinya adalah implementasi di lapangan. Kesalahan morfologinya itu sufiks karena kesalahan katanya itu implementasi, ke kebenarannya implementasikan. 5.04, deskripsi datanya kita tingkatkan kolaborasi. Kesalahan morfologinya itu sufiksnya. Kesalahan katanya yaitu kolaborasi, perbaikan katanya kolaborasinya. Di menit ke 5.23, deskripsi datanya itu ini kita butuh kerjasama bersama. Kesalahan morfologinya itu configs mekan, kesalahan katanya butuh, perbaikan katanya membutuhkan. Hasil analisis afiksasinya, berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan, terdapat 4 jenis afiksasi pada pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengenai Hari Disabilitas Internasional pada 2024. Di dalam metode ini mempunyai 4 jenis proses afiksasi, yaitu prefiksasi, sufiksasi, konfiksasi, dan klofiksasi. Pada proses prefiksasi, dalam hasil analisis ditemukan 4 jenis prefiks, yaitu prefiks ter, ber. Lalu pada prefiks sufiksasi terdapat 3 jenis sufiks, yaitu kan, nya. Dan terakhir dalam hasil analisis terdapat 2 jenis konfiksasi, yaitu an, dan mekan. Bentuk reduplikasi menyatakan bahwa reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk berimbuhan, dan berupa bentuk susunan. Prosesnya dapat berupa pengulangan utuh, pengulangan dengan variasi fonem, dan pengulangan sebagian. Bentuk reduplikasi membagi bentuk kata ulang dapat menjadi 6 golongan. Pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan dengan variasi fonem, pengulangan berkombinasi dengan pengimbuhan, pengulangan progresif, dan pengulangan regresif. Tabel 2 yaitu hasil analisis reduplikasi. Di menit ke 0.12, deskripsi datanya itu rahayu-rahayu. Keterangan reduplikasinya reduplikasi utuh. Di menit ke 0.38, deskripsi datanya ada pertama-tama. Keterangan reduplikasinya yaitu kata berulang, berubah, beraturan. Di menit ke 1.31, saudara-saudara, keterangannya yaitu reduplikasi utuh. Di menit ke 1.35, deskripsi datanya potensi-potensi, keterangannya reduplikasi utuh. Di menit 4.12, undang-undang reduplikasi utuh 4, di menit ke 4.54, deskripsi datanya itu bersama-sama keterangan reduplikasinya kata berulang berubah. Hasil analisis reduplikasi. Berdasarkan hasil analisis reduplikasi, terdapat 6 jenis kata yang ditemukan pada pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Hari Peringatan Disabilitas Internasional 2024. Hasil analisisnya, kata ulang terdapat 2 kata dan pengulangan utuh terdapat 4 kata. Bentuk akronim. Akronim dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk akronim dapat diidentifikasi dari asal pembentukannya. Akronim yang paling sederhana yaitu akronim yang berasal dari 2 kata. Bentuk lainnya itu akronim yang berasal dari 3 kata, akronim yang berasal dari 4 kata, dan lain-lain. Akronim juga singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Tabel 3 hasil analisis akronim. Di menit 2.46, deskripsi dasarnya yaitu PPKM. Hasil analisis akronim. Berdasarkan hasil analisis akronim dari pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Hari Disabilitas Internasional 2004, terdapat 1 bentuk akronim yang ditemukan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bentuk afiksasi yang digunakan dalam pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, yaitu prefiks ber, sufiks kan, nya, konfiksnya an,
2. Bentuk reduplikasi yang digunakan pada pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming yaitu 2 kata berulang berubah dan 4 reduplikasi utuh. Nomor 3. Bentuk akronim yang ditemukan pada pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Hari Disabilitas Internasional 2024 terdapat 1 yaitu PPKM. Sekian hasil data analisis dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.